Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai distribusi dalam ekonomi Islam. Dalam dekade terakhir ini, ekonomi Islam telah menjadi salah satu topik yang paling dibicarakan dalam dunia ekonomi. Karena ekonomi Islam itu sendiri mempunyai tujuan yang sangat unik, yaitu mencapai keadilan dan juga kesejahteraan sosial melalui prinsip-prinsip syariahnya. Salah satu aspek yang sangat penting yaitu adalah distribusi, karena distribusi merupakan sebuah kegiatan ataupun proses pendistribusian atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Karena dengan adanya kegiatan distribusi ini diharapkan dapat membuat pendistribusian barang dan jasa menjadi semakin mudah untuk digapai, karena tentu saja tanpa ada kegiatan distribusi ini akan sangat sulit sekali tercapainya kegiatan pemasaran baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena sejalan dengan prinsip pertukaran atau exchange, antara lain yaitu seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan juga kontribusi yang diberikan. Distribusi berdasarkan kepada kebutuhan atau needs, yaitu seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan oleh pihak lain. Satu pihak membutuhkan materi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pihak lain membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksinya. Dalam hal ini, kekuasaan atau power juga berperan penting di mana seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun otoritas cenderung mendapatkan lebih banyak karena ada kemudahan akses di dalamnya. Untuk itu, ketiga kriteria tersebut hendaknya lebih mengarah kepada sistem sosial dan juga nilai etika atau social system and ethical values yang berkembang di masyarakat. Karena dengan demikian, pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, di mana Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan dan juga tanpa memandang status sosial dan juga agamanya. Baik, saya akan coba untuk menjelaskan distribusi dalam ekonomi kapitalis dan distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, distribusi ekonomi dalam ekonomi kapitalis. Distribusi dalam ekonomi kapitalis adalah merujuk pada bagaimana kekayaan dan pendapatan dibagikan di antara individu dan kelompok dalam masyarakat berdasarkan pasar bebas. Sistem ini sangat bergantung sekali pada mekanisme pasar. Harga, alokasi sumber daya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, sehingga seringkali mengarah pada kesenjangan yang benar antara kelompok yang kaya dan yang miskin. Karena mekanisme pasar menentukan pendapatan dan kekayaan berdasarkan persaingan, kepemilikan kapital, dan keterampilan. Meskipun ada mekanisme redistribusi seperti pajak progresif dan program sosial, tapi ketimpangan ekonomi tetap menjadi karakteristik utama dari sistem ini. Selanjutnya, distribusi dalam ekonomi Islam mengacu pada bagaimana kekayaan, sumber daya, pendapatan dibagikan ke masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemerataan. Tujuan utama distribusi dalam ekonomi Islam adalah mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan mencegah kekayaan hanya di tangan segelintir orang. Distribusi dalam ekonomi Islam mengutamakan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial melalui instrumen-instrumen seperti zakat, sedekah, wakaf, dan sistem transaksi yang adil. Ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi ketimpangan sosial, gapnya, dan memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik, terima kasih kepada Pak Afda yang telah menjelaskan mengenai apa itu distribusi dalam bentuk ekonomi konvensional ataupun distribusi di dalam ekonomi Islam. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu apa saja prinsip-prinsip yang ada ataupun yang hadir dalam distribusi Islam dan apa fungsi dari semua itu. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam kegiatan distribusi itu perlu dilakukan secara adil, karena jikalau kegiatan distribusi tidak dilakukan secara adil, besar kemungkinan akan adanya penumpukan harta pada segelintir orang. Dalam kegiatan distribusi ini terdapat beberapa prinsip-prinsip yang perlu
dipegang bagi para pelaku usaha atau bagi kita dalam kegiatan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 7 prinsip yang harus ditekuni dalam jual beli atau dalam kegiatan pertukaran barang. Prinsip-prinsip itu berisikan yang pertama prinsip keadilan dalam distribusi. Keadilan di sini yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya keadilan bagaimana agar harta itu tidak berpusat pada segelintir orang, bagaimana harta itu dapat menyebar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah prinsip menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwasannya setiap individu dibebaskan untuk melakukan usaha, dibebaskan sesuai dengan kemampuannya, dibebaskan dalam kegiatan usaha tersebut dengan dasar tidak merugikan masyarakat. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan dan kebebasan dalam ijab kabul. Kita mengetahui bahwasannya ijab kabul di dalam perdagangan ataupun jual beli di dalam Islam adalah modal utama atau hal yang sangat penting seperti itu. Prinsip kebebasan dan keadilan ini mengartikan bahwasannya dalam ijab kabul itu pertama harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Kemudian selain sama-sama ridho adalah sama-sama adil, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang keempat adalah prinsip kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakat diwajibkan kepada orang yang mampu dan hasilnya disalurkan kepada para penerima zakat atau mustahik. Prinsip yang kelima adalah hak kepemilikan dari kerja keras. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, tetapi dengan syarat bahwa kepemilikan harta itu adalah harta yang diperoleh secara halal dan harta yang diperoleh dengan tidak menzalimi orang lain. Prinsip yang keenam adalah prinsip untuk menjunjung rasa kasih sayang atau rasa cinta dan lemah lembut dalam bermuamalah. Kemudian yang terakhir adalah prinsip yang harus menjauhi perselisihan yang ada atau harus jauh dari perselisihan. Kita akan melanjut kepada fungsi dari distribusi Islam itu sendiri. Di sini kami kelompok 2 mencantumkan ada 4 fungsi dalam distribusi Islam itu sendiri. Yang mana yang pertama mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, yang kedua adalah mewujudkan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Jelas, yang ketiga adalah mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Yang keempat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dari keempat fungsi itu dapat kita lihat bahwasannya Islam memiliki peran strategis atau peran yang sangat penting untuk menciptakan tatanan sosial yang sangat maslahat untuk umat. Kita masuk ke materi mengenai instrumen distribusi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, distribusi adalah mekanisme pemerataan kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Jadi di sini jelas tujuannya bahwa distribusi ekonomi itu tujuannya untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan melalui beberapa instrumen. Yang pertama itu melalui zakat. Seperti yang kita ketahui, zakat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada kelompok yang berhak menerima. Instrumen yang kedua adalah infak dan sedekah. Terus instrumen yang berikutnya adalah wakaf. Wakaf adalah pemberian aset seperti tanah, bangunan, atau harta lain yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial. Instrumen yang berikutnya adalah hibah. Terus instrumen yang berikutnya adalah warisan, di mana warisan itu bertujuan untuk memastikan keadilan bagi ahli warisnya. Instrumen yang berikutnya adalah qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga. Ini maksudnya bahwa pinjaman yang diberikan kepada orang atau kepada lembaga sosial atau orang yang membutuhkan tanpa ada bunga atau tanpa ada keuntungan bagi yang memberi pinjaman. Instrumen yang berikutnya adalah sistem upah yang adil. Upah yang adil ini maksudnya memberikan upah yang layak kepada pekerja dengan prinsip keadilan. Mengenai mekanisme distribusi dalam ekonomi Islam. Distribusi dalam ekonomi Islam mengacu pada cara kekayaan dan pendapatan didistribusikan dalam masyarakat. Ada beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam mekanisme distribusi ekonomi. Prinsip yang pertama adalah distribusi kekayaan secara merata. Prinsip yang berikutnya adalah keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial.
Dalam hal lainnya, sebenarnya negara juga dapat mengambil tindakan jika ada kekayaan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Prinsipnya yang berikutnya mengenai mekanisme distribusi ekonomi dalam Islam adalah intervensi negara dalam proses distribusi. Ini maksudnya bahwa negara memiliki peran dalam pendistribusian kekayaan melalui pengelolaan zakat, wakaf, dan dana sosial lainnya. Prinsip berikutnya adalah distribusi melalui aktivitas ekonomi yang halal. Ini maksudnya bahwa dalam ekonomi Islam sudah secara jelas melarang adanya transaksi yang mendukung unsur-unsur riba atau ketidakpastian dan masrir atau spekulasi. Melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Pelapian, dalam hari ini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama adalah konsep moral dan etika dalam sistem distribusi. Yang kedua, nilai-nilai distribusi dalam Islam. Konsep moral dalam Islam dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian bertujuan untuk 1. Mengubah pola pikir atau mindset, dan pembelajaran Islam dari terfokus pada tujuan materialistis kepada tujuan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan resiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar. Kedua, keluar dari ketergantungan pihak lain, hidup di atas kemampuan pribadi maupun sebagai bangsa melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Islam menciptakan beberapa instrumen untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini sebagai bentuk distribusi pendapatan dari si surplus kepada si defisit. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang, tapi tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Larangan berikhtibar. Yang kedua, mencari keuntungan yang wajar. Yang ketiga, distribusi yang meluas. Dan yang keempat, keadilan sosial. Nilai-nilai distribusi ekonomi Islam. Nilai distribusi dalam ekonomi Islam berlandaskan kepada 1. Nilai kebebasan. 2. Nilai keadilan. 3. Larangan berikhtibar. Ikhtibar adalah larangan menimbun barang dalam jumlah besar untuk mempengaruhi harga pasar. Larangan berikhtibar bertujuan untuk mencegah monopoli, menjaga persaingan yang sehat dalam ekonomi. 4. Mencari keuntungan yang wajar. Keuntungan yang wajar adalah salah satu prinsip etika distribusi dalam ekonomi Islam. Prinsip ini penting untuk menghindari kesenjangan sosial. Mencari keuntungan yang wajar juga berarti tidak melakukan praktik eksploitasi dan ketidakwajaran. 5. Distribusi kekayaan yang meluas. Memastikan harta digunakan untuk kebaikan bersama dan mendorong individu untuk berbagi dan peduli terhadap kesejahteraan sesama. Dari materi yang telah disampaikan, tentunya etika dalam distribusi ekonomi Islam itu adalah sebuah norma ataupun kaidah etik dalam proses penyimpanan dan juga penyaluran produk dari produsen kepada konsumen yang tentunya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islami. Masalah-masalah ketidakadilan dan juga ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan juga kekayaan saat ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar atau disebutnya sebagai sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem ekonomi pasar ini ternyata tidak mampu mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan juga berkeadaban. Nah, sistem ekonomi Islam ini menawarkan mekanisme dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan juga mekanisme non-ekonomi, dengan tentunya melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan juga non-produktif, sehingga dalam hal ini dapat mewujudkan keadilan non-distributif, karena dengan adanya pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian zakat, infak, hibah, wakaf, dan juga sedekah diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan antara the have dan juga the have not. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika kira ada ditanyakan, silahkan didiskusikan dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.